Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D pagi Dusun Pengampu, Bapak Daniel Kolim SE MM. Dalam topik konsep estimasi permintaan dalam ekonomi manajerial. Kami di sini sebagai reviewer jurnal. Perkenalkan, nama saya Eko Sudrajat, NPM 18110413. Nama saya Halimah Sadia, NPM 18110243. Nama saya Niji Antika, NPM 18110416. Nama saya Rika Sugiarti, NPM 18110474. Dan saya Trihartati dengan NPM 18110128. Review jurnal yang pertama, judul jurnal. Respon harga beras terhadap permintaan beras rumah tangga petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Jurnal Agribisnis, volume 18, halaman 2-11, tahun jurnal 2016. Penulis jurnal Eli Nur. Tanggal review 15 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Beras merupakan komoditas penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Indragiri Hilir khususnya. Konsumsi beras merupakan kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh individu atau rumah tangga. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentu akan meningkatkan jumlah konsumsi beras. Peningkatan permintaan beras cenderung meningkat yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun, tidak diiringi dengan peningkatan produksi beras. Selain itu juga, harga beras yang berfluktuatif dan cenderung meningkat, pendapatan masyarakat secara real tidak mengalami peningkatan. Tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi permintaan beras. 2. Untuk mengetahui respon harga beras terhadap permintaan beras rumah tangga petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Subjek dalam penelitian yaitu petani yang mengusahakan usaha tani kelapa dan telah berproduksi di Kabupaten Indragiri Hilir. Objek dalam penelitian yaitu permintaan beras rumah tangga petani kelapa. Metode penelitian. 1. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan metode survei. Penelitian tersebut berlokasi di Kecamatan Tempuling, Tembilahan Kempas, Tembilahan Hulu, dan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani yang mengusahakan usaha tani kelapa dan telah berproduksi di Kabupaten Indragiri Hilir. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage sampling dengan mengambil 5 kecamatan dengan 16 desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah petani sampel yang diwawancarai sebanyak 40 petani kelapa. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer cross section dan data sekunder. 4. Teknik analisis data menggunakan analisis ekometrik dengan metode ordinary least square atau OLS. Hasil penelitian: 1. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor dominan dan signifikan yang mempengaruhi permintaan beras rumah tangga petani kelapa adalah harga beras, harga ubi, pendapatan, dan jumlah anggota rumah tangga petani kelapa. Harga beras dan ubi berpengaruh negatif terhadap permintaan beras, sedangkan pendapatan dan jumlah anggota rumah tangga petani kelapa berpengaruh positif. Yang kedua, respon harga beras dan harga ubi terhadap permintaan beras rumah tangga petani kelapa adalah elastis. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perubahan harga beras dan harga ubi memberikan dampak yang besar terhadap perubahan permintaan harga beras rumah tangga petani kelapa. Kekuatan penelitian. 1. Jurnal dalam penelitian ini sudah ber-ISSN. 2. Data yang digunakan dalam penelitian ini akurat karena diperoleh dari wawancara langsung dengan responden dan juga dari Badan Pusat Statistik atau BPS. 3. Pemilihan metode penelitian yang dilakukan penulis sudah tepat. Kelemahan penelitian. 1. Penulis tidak memaparkan landasan teori secara terperinci. Maksudnya yaitu definisi dari masing-masing variabel tidak dijelaskan oleh penulis. 2. Abstrak dalam jurnal
belum menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Review jurnal kedua, judul jurnal Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado tahun 2003 sampai 2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, volume 14, halaman 71 sampai 81, tahun penerbitan jurnal 2014, dengan penulis 1. Stefandi Denga, kedua Vicky Rumet, yang ketiga Audin Niudi, dengan tanggal review jurnal yaitu tanggal 18 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Seiring dengan gaya hidup masyarakat modern yang dinamis, lebih cenderung ingin memiliki rumah dengan cara yang mudah, aman, dan cepat. Kota Manado merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dengan laju pertambahan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia. Pertambahan penduduk yang terjadi baik secara alami maupun melalui proses urbanisasi yang menyebabkan pertumbuhan pada permintaan rumah tinggal. Hal ini mendorong pertumbuhan pembangunan perumahan-perumahan di Kota Manado, baik rumah sederhana, rumah tipe menengah, hingga perumahan mewah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan mempengaruhi jumlah pembangunan rumah, sehingga akan meningkatkan permintaan akan rumah di Kota Manado. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan per kapita dan jumlah penduduk terhadap permintaan perumahan Kota Manado tahun 2003 sampai 2012. Subjek penelitian yaitu data pendapatan per kapita dan jumlah penduduk tahun 2003 sampai tahun 2012. Objek penelitian yaitu permintaan perumahan Kota Manado tahun 2003 sampai dengan tahun 2012. Metode penelitian. 1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 2003 sampai tahun 2012. 2. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan metode ordinary least square atau OLS dengan data sekunder. 3. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Manado dan Dinas Tata Kota Manado. Hasil penelitian. 1. Pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan perumahan Kota Manado. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi pula permintaan perumahan. Adanya peningkatan pendapatan mempengaruhi masyarakat untuk membeli rumah perumahan. 2. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan perumahan Kota Manado. Semakin tinggi pula penduduk, semakin tinggi pula permintaan perumahan. Meskipun tidak signifikan, hal ini dapat dijelaskan dengan jumlah penduduk di luar Kota Manado yang ingin membeli rumah perumahan di Kota Manado, sehingga peningkatan jumlah permintaan perumahan tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah penduduk Kota Manado. Kekuatan penelitian. 1. Peneliti mendapatkan data yang akurat karena bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. 2. Penulisan jurnal teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kelemahan penelitian. 1. Penggunaan beberapa kalimat yang tersusun kurang efektif sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami, seperti kondominium. 2. Kurang lengkap dalam memaparkan landasan teori karena hanya sebatas menjelaskan definisi dari masing-masing variabel yang merupakan pendapat dari para ahli tanpa memberikan kesimpulan dari penelitian sendiri tentang definisi dan variabel tersebut.